Lin Huaxian sedikit terkejut, tetapi dia tidak berpura-pura akan melemparkan senjata perang langsung ke Mu Haoyu, dan dia dan Liang Qibing bergabung untuk melawan parit. Pada saat senjata perang berjabat tangan, mata Mu Haoyu jelas cerah, niat bertarung berkembang, dan dengan bantuan senjata ajaib semacam itu, dia akhirnya bisa sedikit mengurangi tekanannya. Namun, wajah Su Guan muram, karena tidak masuk akal jika Lin Huaxian memiliki Immortal Grade, tetapi Mu Haoyu tidak. Senjata pertempuran ini kemungkinan besar akan menjadi kesempatan bagi seluruh dunia utara untuk mengetahuinya. Tetapi pada saat ini, dia tidak peduli sebanyak itu, menghadapi Fajra, bahkan jika dia tidak bisa menunggu Mu Haoyu dipotong menjadi daging, tetapi dia juga harus bergabung melawan musuh saat ini. Pada saat yang sama, Qin Yichen memegang pedang dan jatuh langsung ke Kaoru 1000. Gadis Kaoru, apakah kamu baik-baik saja? Mungkin itu karena siluet ramping berdiri di depan dirinya, atau kedatangan 1000 Zisuan, yang menghangatkan hati 1000 Sun dan meningkatkan rasa amannya dari udara. Aku baik-baik saja, Qin Yichen, jadilah hati-hati, omong kosong ini tidak mudah ditangani. 1000 Kaoru mengatakan yang sebenarnya, karena beberapa pembangkit tenaga kesempurnaan alam surga telah jatuh, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan kekuatan Qin Yichen. Qin Yichen sedikit mengangguk, tapi wajahnya terlihat bermartabat. Jika orang-orang ini merajalela, harus ada operasi pendukung seperti kontrol pintu masuk Arai. Jika Qin Yichen benar, itu akan menjadi berita bagus. Karena pintu masuk susunan Guilei dapat dihancurkan dengan kekuatan roh. Bahkan dalam kasus ini, spirit power lebih berguna daripada kekuatan abadi True Origin. Lagi pula, seperti Fajra, serangan kekuatan abadi hampir tidak berguna, apalagi menghancurkan interior. Tetapi kekuatan roh berbeda. Dengan kekuatan roh Qin Yichen, itu seperti gerimis niat bersembunyi, menyerang susunan internal. Bagaimanapun, Anda akan mengetahuinya saat mencoba. Tiba-tiba, udara di sekitar Qin Yichen kabur, dan aliran kekuatan roh mengembun menjadi ksatria baju besi darah di depannya. Ledakan. Saat dia dibombardir oleh spirit power, Knight jelas dihentikan, dan EP di tangannya juga bergeser. Qin Yichen senang saat melihat ini, tapi dia menjadi bermartabat di saat berikutnya. Bang! Saya melihat bahwa Knight melakukan serangan tak terlihat dari armor, yang membuat udara bergetar. 1000 Kaoru mengguncang tubuh tercinta. Untungnya, perisai kekuatan roh terkondensasi di depan Qin Yichen untuk menahan serangan. Benar saja, ada cara untuk mencegah jatuhnya spirit power. Qin Yichen bergumam, tapi wajah Junyi cukup bermartabat. Metode serangan balik spirit power tidak sederhana. Saya merasakan dampak dari kekuatan roh dan transformasi roh di bawah Ordo Suci barusan. Pencapaian selanjutnya, apalagi menghancurkannya, bahkan akan menghapus laut kesadaran. Dan ini hanya Knight Guilei. Belum lagi Fajra yang menakutkan yang tidak bisa dipecahkan oleh Fajra Asura dan 5 pusat kekuatan besar. Sungguh mengerikan bencana itu tahun itu. Ketakutan 1000 Sun Sun belum diputuskan. Dan dia juga bisa melihat yang luar biasa. Wan Yin gemetar. Qin Yichen, apakah kamu tidak peduli? Qin Yichen sedikit tersenyum. Pokoknya, pukulan barusan sebagian besar tentatif. Tetapi dia yakin bahwa dengan ranah kekuatan roh dan pencapaian angku dari tahap selanjutnya dari Ordo Suci, tidak sulit untuk menghancurkan susunan jangkrik ini. Namun, Qin Yichen baru saja mengumpulkan kekuatan roh, tetapi dia mendengar suara melengking dari logam yang menusuk. Melihatnya, nama keluarga Lin Immortal Monarch sangat senang, dan bantuan dari tentara abadi sangat hebat. Dia baru saja menangkap titik lemahnya dan langsung menembus jantung Fajra Asura. Gerakan menyengat Asura jelas kaku, tetapi sebelum nama keluarga Lin Immortal Monarch bangga, dia melihat Asura meledak di depannya. Tidak baik. Guilei penghancuran diri. Nama belakang Lin Raja Abadi dengan putus asa mendesak kekuatan abadi untuk melawan. Tetapi raw begitu, dia juga ditusuk ke dalam tubuh oleh pecahan itu. Bahkan pembangkit tenaga Immortal Monarch begitu, apalagi sekelompok pembangkit tenaga top di dekatnya. Hampir seketika, itu ditembus oleh pecahan penghancuran diri Asura ke dalam saringan. Daging dan darah beterbangan, dan sudah terlambat untuk berteriak. Ketika Qin Yichen menyadari saat krisis, dia merespons dengan cepat, menyeret lebih dari 1000 Kaoru langsung untuk melawan, dan mundur. Dan 1000 liontin di leher Bubuk Sun juga memancarkan sinar cahaya putih susu, menutupi 2 orang. Tetapi pecahan itu menghantam suara debut mereka. Peng gelombang, peng gelombang, peng gelombang. Bahkan jika kejatuhan ini adalah harta pertahanan diri yang diberikan oleh 1000 gunung, menghalangi fragmen penghancuran diri, dampaknya bisa luar biasa, dan masih membuat Qin Yichen merasa seperti punggungnya dihancurkan oleh banyak palu. Ledakan. 2 orang berguling ke tanah. Qin Yichen memalingkan muka. Nama keluarga Lin sebelumnya Raja Abadi berlumuran darah, mengandalkan dukungan pedang kuno. Tetapi tidak jatuh. Tetapi ia kehilangan kekuatan pertempurannya. Ini mengejutkan Qin Yichen untuk sementara waktu. Anda harus tahu bahwa kekuatan Raja Abadi ini harus menjadi elit dari 2 lapisan surgawi. Bahkan kekuatan abadinya tidak dapat diblokir.
Terlihat betapa kuatnya pertahanan harta karun yang diberikan oleh 1000 gunung. Namun, semua orang tidak seberuntung itu. Di bawah penghancuran diri Asura, bahkan tulang utuh pun tidak tersisa. Pada saat ini, dukungan lengan melengkung Qin Yichen, dengan punggung 1000 untuk mendukung ledakan keamanan. Tetapi penghancuran diri yang begitu kuat, masih membuat tubuh kedua orang itu saling menempel erat. Qin Yichen tidak merasa banyak, tapi dia merasa sangat lembut. Tapi 1000 Kaoru adalah wajah yang cantik. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menghubungi lawan jenis dalam posisi seperti itu. 1000 Sun Huarong pucat dan wajahnya yang cantik pucat. Meskipun dia tahu ini bukan waktunya untuk mengurusnya, dia adalah seorang gadis yang hampir tidak sadar dan pemalu. Qin Yichen, kamu. Untungnya, setelah berbicara sekitar 500.000, Kaoru menjawab. Wan Yin bahkan lebih khawatir dan cemas. Qin Yichen, apakah kamu baik-baik saja? Tidak, tidak ada, Pu. Sebelum dia selesai berbicara, 1000 Kaoru merasakan kental dan sedikit manis, percikan di wajah cantik, darah Yin Hong. Ini membuat 1000 Kaoru cemas untuk sementara waktu, dan semuanya terasa sakit seperti ini. Anda masih mengatakan tidak apa-apa. Saya tidak peduli dengan dingin dan hangatnya kasih sayang dan kecemasan. Dalam pembunuhan pembangkit tenaga listrik kapan saja, perilaku ini tidak diragukan lagi bodoh. Pada saat yang sama, saat Kaoru menopang tubuh Qin Yichen, dia tiba-tiba menemukan ada 1000 jalur tidak jauh dari sana. Ayo. Beberapa dari Guilei itu juga membawa pecahan Asura Guilei penghancuran diri. Tapi tidak ada yang berdiri di depan 1000 Kaoru sekarang. Hati-hati. 1000 Sun Sun berteriak. Tetapi gelang giok di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya merah. Qin Yichen merasa seperti gelombang panas yang membakar hati. Saat berikutnya, tetapi melihat gelang giok itu berubah menjadi cincin merah menyala dan keluar dan langsung terkunci satu tenggorokan Asura. Zila, gelang giok itu juga Immortal Grade. Dia baru saja mengunci tenggorokannya, dan melihat bahwa butiran abadi dari makhluk abadi biasa melepuh dan merah. Qin Yichen melihat ini, dan pintu masuk ramuan, dengan cemas berkata, kunci posisi peti, benda ini hilang tanpa masalah. 1000 Kaoru mendengar ini, dan melakukannya dengan cepat, maka tindakan Asura terbatas. Tetapi mereka tidak lebih menyakitkan dari kerangka, lebih tak kenal takut, dan masih bergegas menuju dua orang dengan cara yang tampak seperti pembunuh.